pertanyaan dari salah satu member saya yang mana itu adalah, heran saya Kak, kenapa saham yang saya ikutin selalu hancur, sementara saham yang tidak saya ikutin itu selalu naik. Mungkin saya tidak jodoh di saham ini. Sebenarnya gini ya, yang bisa yang membuat diri kita selalu merasa merugi itu adalah karena ketidakkonsistenan kita dalam melakukan pembelian saham. Nah, misal gini, influencer, edukator, atau apapun itu yang punya grup, itu pasti mereka itu adalah memiliki, beberapa metode, alasan kenapa saham ini menarik. Nah, saya katakan misal metodenya itu pakai metode A, B, dan C. Setiap dari metode itu pasti ada yang rugi. Misal dari metode A ada 5 saham, metode B 5 saham, metode C 5 saham. Nah, kebetulan kita itu ikutnya pakai semuanya. Ketika metode E keluar, kita ikutan yang metode A. Ketika metode B keluar, kita ikutan. Ketika metode C keluar, kita ikutan. Dan apesnya adalah yang merugi itu dari setiap metode dan kita di situ selalu kita ikutan. Nah, itu kenapa kita merasa selalu, kok rugi mulu ya? Perasaan yang diposting, perasaan yang diupload cuan, perasaan yang kemarin yang lain cuan, kok saya sendiri merugi? Sebenarnya adalah itu, kondisinya seperti itu. Jadi setiap metode itu pasti ada yang merugi. Nah, itu yang saya sebut kami probability di saham. Jadi itu rugi itu pasti ada. Tinggal akumulasinya itu seperti apa. Kalau seandainya akumulasinya itu ternyata bisa menjadi cuan, ya metodenya bagus. Hanya saja kamu jangan gonta-ganti metode. Ketika si edukator atau siapapun itu kamu ikutin, dia rekomendasikan saham X misalnya dengan metode A, kamu ikutan. Keluar sahamnya dengan metode B, kamu ikutan. Nah, sementara yang sedang kamu ikutin itu adalah bisa jadi adalah satu dari sekian yang merugi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, itulah lebih bijak aja. Kemudian belajar. Kalau saya sarankan belajar satu metode aja. Dan jangan kaget kalau saya bilang satu metode sampai kelar, mulai dari pemilihan sahamnya, kemudian mulai dari cara mengakalinya gimana cuan, kemudian cara evaluasinya seperti apa. Satu metode itu menghabiskan waktu di atas 8 bulan. Itu adalah fakta pahitnya yang harus kalian tahu. Untuk satu metode aja itu butuh waktu sekitar 8 bulan. Jadi nggak ada yang instan. Silakan teman-teman pahami satu metode aja. Misal, saya kasih contoh. Metode yang paling sederhana dan yang paling familiar di market itu adalah bullish harami. Nah, coba teman-teman pahami bullish harami itu seperti apa. Nah, yang pertama kalau seandainya dipilah lagi nanti bullish harami, oke, bullish harami yang seperti apa? Yang teknikalnya yang kayak gimana? Yang teknikalnya maksud saya di sini adalah, value transaksinya yang berapa, kemudian di harganya berapa, biar dia nanti itu adalah, make sense dengan, tipikal candle-nya. Jadi teman-teman itu masih banyak yang harus dibedah, nggak sekedar bullish harami aja. Kita harus perintilin dalamnya seperti apa. Nah, itu. Jadi teman-teman silakan, pahami satu metode aja. Dan harus saya katakan kalian harus bersabar selama 8 bulan pakai satu metode. Kalau kalian nggak mau terus-terusan merugi. Daripada kalian buru-buru, kemudian juga yang ada ya satu merugi, kemudian ingin ingin cepat menyerah dari market, kemudian yang ketiga menyalahkan sana sini, yang keempat bisa jadi nanti Tuhan pun kalian salahkan. Jadi silakan belajar dengan baik aja, tekun, jangan menyerah. Saya pun butuh waktu lama untuk bisa merasa survive di market.